Kami tentu sangat menyesal karena kita sudah jauh-jauh hari, semua sudah terkunci, kita punya planning melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon. Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto, Youth and Sports Minister Duto Aryo Tejo, Indonesian IOC member Erick Thohir, as well as Indonesian National Olympic Committee, her NOC member Raja Sabta Oktohari, recently met with IOC. Timnas Indonesia batal menjalani laga uji coba melawan Kuwait. PSSI secara resmi bakal membuat laporan ke AFC. Indonesia diketahui menyiapkan laga uji coba FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon, demi menjaga asa lolos putaran Piala Dunia 2026. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata membantu pemerintah dalam menekan satu angka pengangguran yang berada di Indonesia. Oke, kalau sudah langsung saja kita gas ke pembahasannya. Dua pertandingan itu untuk persiapan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Pertandingan-pertandingan itu dijadwalkan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Indonesia vs Kuwait pada tanggal 5 September dan 3 hari berselang melawan Lebanon. Kuwait memutuskan mundur mendekati waktu hari pelaksanaan, sehingga membuat Indonesia sedikit kecewa. PSSI bakal mengambil langkah serius ke AFC terkait hal ini. Kami tentu sangat menyesal karena sudah jauh-jauh hari, semua sudah terkunci. Kami punya planning melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon. Awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apalagi mau uji coba saja susah sekali gitu, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Hotel Mulia Senayan, pada Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Tapi kembali kalau kita lihat rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain, nah itu yang mungkin ada isu internal saya tidak mau menuduh. Tetapi kami sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait, dan kita tidak tahu baru beberapa hari persiapan sudah siap. Nah kita juga akan melaporkan ke AFC, tambahnya. Kata Erick, tentu pihaknya mengalami kerugian materi apalagi tiket sudah dijual. Meski begitu, pihaknya akan lebih dulu berfokus mencari tim pengganti. Ya, pasti ada kerugian, makanya kami berupaya mencari lawan tanding. Ya ini lagi usaha, sabar dulu, untuk alternatif lawan, tuturnya. Lantas bagaimana dengan kemungkinan uji coba melawan Yordania? Yordania enggak bisa, mereka sudah lolos ke Piala Dunia, tegasnya. Cancelnya pertandingan bikin kecewa banyak pihak, terutama bagi para penonton yang sudah membeli tiket dan siap dukung langsung. Seperti diketahui penonton yang akan datang bukan hanya dari Surabaya, ada dari Jakarta, Semarang, Jogja, Bali, Sulawesi, Papua, Medan, dan lain-lain. Tak hanya tiket pertandingan yang telah dibeli, mereka yang dari luar Surabaya tentunya sudah membeli tiket transportasi dan akomodasi. Masa jauh-jauh ke Surabaya, terus laganya batal. Tetapi selain dampak negatif, ada juga dampak positifnya, yaitu waktu latihan lebih panjang. Pak Erick Thohir menyatakan mungkin bagus juga biar latihan timnas lebih lama supaya tim ini punya waktu beradaptasi dan menyatukan chemistry. Jadi meski kecewa, tim bisa manfaatkan waktu ekstra ini buat persiapan lebih matang. Tanpa laga tambahan, pelatih bisa fokus evaluasi tim dan strategi tanpa terburu-buru. Ini penting buat persiapan ke depannya. Selain itu, ada beberapa pemain yang masih cedera saat ini memungkinkan mereka lebih lama beristirahat dan recovery tanpa perlu terbebani pada pertandingan. Sehingga meskipun tidak jadi tanding, tetapi masalah ini sebenarnya memberikan dampak positif bagi timnas. Dalam hal ini PSSI tidak tinggal diam. Mereka pun sudah menyiapkan dua opsi baru, yaitu pertama cari lawan pengganti buat isi slot yang kosong. Tapi Pak Erick Thohir bilang sampai hari ini saya belum bisa bicara siapa penggantinya, jadi belum ada kepastian siapa yang bakal jadi lawan pengganti. Kemungkinan besar pengganti Kuwait adalah tim dari Timur Tengah juga, seperti Yordania atau Iran. Jika tak dapat lawan Timur Tengah, maka kemungkinan Indonesia akan lawan Malaysia atau negara dari Amerika Latin. Kedua, tetap fokus ke laga melawan Lebanon. Seperti yang direncanakan laga melawan Lebanon tetap berlangsung pada tanggal 8 September. PSSI berharap meski cuma satu pertandingan,
timnas tetap bisa tampil maksimal dan memanfaatkan waktu persiapan sebaik mungkin. Pembatalan mendadak dari Kuwait bikin timnas Indonesia harus cepat beradaptasi. Meski ada dampak negatif seperti ganggu persiapan dan kekecewaan supporter, ada juga sisi positifnya, yaitu waktu latihan lebih panjang dan kesempatan evaluasi lebih dalam. PSSI sudah menyiapkan langkah-langkah untuk tetap menjaga kualitas persiapan tim. Meski tanpa laga tambahan, semoga kedepannya timnas Indonesia bisa tetap tampil maksimal dan mencapai hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026.